Minggu ini atau bulan ini kita akan belajar terus seperti yang ada di dalam visi misi kita. Ada satu nilai-nilai yang terus kita hidupi, yaitu spiritful atau semangat. Atau sebetulnya ini nggak cuma semangat, tapi penuh semangat. Ya, spirit. Nggak kebetulan dalam bahasa Inggris itu semangat diterjemahkan dengan kata spirit. Nah, padahal spirit itu artinya apa? Kita ada roh di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya, ada banyak janji-janji Tuhan bahwa pada saat kita terima Yesus, kita diperlengkapi dengan Roh Kudus, kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Tetapi tidak segampang itu. Kesadaran kita kadang-kadang lost ya, lepas bahwa kita ini sebenarnya ada Roh Kudus loh. Kita ini bait Roh Kudus loh. Roh Kudus diam di dalam hidup kita, betul? Tetapi toh kalau setiap ada hal-hal yang ada di dalam hidup kita yang kita diperhadapkan sesuatu yang berat, kadang-kadang kita lemah. Betul ya? Itu buktinya kita masih makan nasi. Ada yang sudah makan apa gitu ya. Iya. Padahal begitu banyak janji Tuhan, padahal begitu banyak firman Tuhan yang menyatakan bahwa kita ada Tuhan di dalam hidup kita. Rasanya enggak ada agama yang seperti ini kalau kita sebut kekristenan adalah agama. Iya, kalau kita sebut kekristenan adalah agama, saya rasa enggak ada agama yang menyatakan bahwa Allah kita ada di dalam hidup kita. Ya, ada di jauh di sana, sampai kita harus keras-keras teriaknya, sampai setiap tahun kita harus datang ke rumah Tuhan, gitu kan? Ya, tapi kekristenan nggak begitu, bahwa Tuhan hadir di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Bahkan kita dikatakan kita adalah bait Roh Kudus. Bait itu adalah apa? Tempat Roh Kudus berdiam. Tapi toh kita sering ya lemah ya. Kadang kita sering nggak semangat dalam menghadapi kehidupan kita, dalam setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, dalam setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Kadang kita lemah. Padahal begitu banyak. Saya ambil satu aja, 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Itu sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Itu satu perkataan Tuhan, satu firman Tuhan, satu janji yang sebetulnya ini pamungkas ya. Roh yang ada di dalam kita itu lebih besar, katakan lebih besar. Tapi kadang-kadang kita merasa kecil ya. Nggak usah sama iblis deh, kadang-kadang kita ketemu orang aja minder ya. Saya belajar banyak tuh sama Vincent itu. Kebanyakan orang bule, kalau saya ngomong orang bule, itu PD-nya luar biasa, betul ya? Betul nggak Yulia? Orang bule itu PD-nya luar biasa. Nggak kayak orang kita loh, orang Indonesia, orang Timur, ya, sukanya gini kan, nunduk-nunduk gitu. Kalau orang bule enggak gini, gitu kan, kasih salam gitu. Nah ini satu tanda bahwa dia mengerti bahwa ada di dalam hidupnya ada sesuatu yang besar. Ya, di dalam hidupnya ada sesuatu. Ya kita yang ada di dalam kita Tuhan loh. Tapi kadang-kadang kita merasa kecil. Ya kan? Saya dari latar belakang keluarga yang sederhana, Bapak Ibu, pegawai negeri, orang tua saya. Kadang-kadang saya minder ya, teman-teman saya waktu itu banyak pejabat apa. Kadang-kadang saya tuh nggak mau bersama-sama dengan mereka karena saya minder waktu itu. Seringnya menyendiri, seringnya di pojokan gitu. Teman-temannya sedikit, nggak yang wah gimana gitu. Nah, berangsur-angsur begitu saya mengerti bahwa ada di dalam hidup kita ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan. Mulai saya mengalami satu perubahan demi perubahan. Nggak langsung, sedikit-sedikit saya mengerti. Dan itu nggak mudah Bapak Ibu, nggak mudah. Ya kalau kita dari latar belakang yang konglomerat mungkin kita beda kan. Kalau kita di kantong kita 100.000 sama 100 juta beda kan. Rekening kita 100.000 sama rekening kita 100 juta jalannya beda loh. Jalannya beda. Gitu. Nah. Padahal baru uang loh, padahal nggak seberapa, sesuatu yang fana tuh uang itu bisa hilang sewaktu-waktu. Tetapi pada saat kita menyadari bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita, toh nggak sederhana itu, kita langsung menjadi orang-orang yang punya satu semangat, satu pengertian, pemahaman, satu kepedean yang maksimal. Sekali lagi, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh kita lebih besar dari apapun, dari setiap masalah kita, dari roh-roh yang lain.
Tetapi kita nggak gampang. Nah, kita mau belajar hari ini Bapak Ibu. Supaya start hari ini dan seterusnya kita punya pengertian bahwa ada hal yang besar di dalam hidup kita yang membuat kita itu kuat. Ya, membuat kita semangat, antusias, spiritful. Ya, amin gitu kan modelnya kayak gitu. Yang lain masih lemes-lemes dia udah amin. Iya kan? Ya, kenyataannya masih banyak kita sering lemah. Nah, mungkin kita ada. Nah, sekarang kita mau belajar kenapa itu masih terjadi. Satu yang saya catat, saya nggak baca banyak hari ini ya. Tidak mengerti janji Tuhan. Kita karena kita nggak sadar akan ada janji Tuhan, karena kita nggak mengerti ada janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, jadi kita lemah. Ya, kita buka di Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Pada saat kita menantikan Tuhan itu gimana ya? Nongkrong di pojokan, nantiin Tuhan di tengah lapangan itu. Enggak ya? Menantikan Tuhan itu menaruhkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan. Meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan itu menantikan Tuhan. Ya. Mendapat kekuatan baru. Nah, itu buktinya bahwa sebetulnya kita diperlengkapi dengan kekuatan-kekuatan itu. Pada saat kita bergantung sama Tuhan. Bergantung sama Tuhan ya bergantung sama firman-Nya. Ya. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Tidak boleh lesu. Ya, tidak menjadi lesu loh. Tapi banyak dong di sekeliling kita sering lihat yang lesu-lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya. Nah, ada satu kalimat, kata-kata yang dipakai di dalam bahasa aslinya di dalam Filipi 4 ayat 13 itu kata dunamo. Ya, kita baca ya sama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Kekuatan di sini bahasa aslinya dunamo. Dari dunamo itu kita kenal yang namanya dinamo. Ya, ingat ya, dinamo itu memberi kekuatan. Kalau zaman dulu sepeda supaya ada lampunya pakai dinamo. Kalau zaman sekarang kan baterai ya, LED gitu jadi terang. Zaman dulu dinamo nempel ke rodanya. Masih ingat? Zamannya Pak Budi kecil gitu kan. Betul ya Pak Budi? Ada sepeda ada dinamonya gitu, lalu kalau kita mau nyalain kita tempelin ke roda jadi sepedanya berat. Ngalami nggak? Yang muda-muda nggak ngalami, kalau yang seusia saya Pak Daud, Esther Daud pasti ngalami. Jadi sepedanya berat tapi nyala lampunya nyalanya juga nggak terang. Kalau pelan nyalanya redup, kalau kenceng baru nyalanya terang. Nah itu dinamo. Ya, berasal dari kata dunamos. Nah artinya menarik sekali itu. Wah jangan dibocorin dulu dong bro. Wah jadi nggak asik udah dibocorin. Artinya satu, menambah kekuatan terus menerus. Ya. Jadi dunamo kita itu nggak cuman, ini kan dikatakan di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tapi kekuatannya kayak sepertinya ya udah memberi kekuatan gitu aja. Tapi arti di balik dunamo itu luar biasa. Ada 3 yang saya catat, menambahkan kekuatan terus menerus. Jadi kekuatan yang Tuhan dikasih itu nggak sekali lalu lama-lama hilang kayak baterai gitu, lama-lama habis gitu, nggak begitu. Tapi kekuatannya itu terus menerus. Ya sama-sama katakan terus menerus. Ya kayak Philip terang terus. Terus terang Philip terang terus gitu kan kira-kira. Iya menambah kekuatan terus menerus, nggak ada habisnya. Nah ini mestinya kita mengerti ini dan kita akan punya satu semangat yang gak ada habisnya juga. Dalam kondisi apapun kita tetap semangat. Ya kan, yang kedua, memberi kemampuan, memberikan satu ability gitu kan. Kita jadi memampukan untuk kita menghadapi sesuatu. Yang ketiga, menjadikan kita kuat. Ya. Memberi kekuatan itu enggak nih kekuatan tak kasih gitu ya. Enggak begitu, tetapi menjadikan kita jadi kuat gitu loh. Jadi kita membuat kita jadi kuat. Nah, itu yang dimaksudkan dengan dunamo. Ada 3 kata yang saya catat. Nah, ada banyak janji-janji Tuhan yang luar biasa yang kadang kita nggak mengerti gitu ya. Kadang kita nggak tangkap sesuatu dari setiap janji Tuhan. Makanya kita belajar terus.
Jangan malas belajar, jangan lupa belajar, jangan lalai untuk belajar ya. Sama seperti yang sering saya sampaikan, kita bergereja, gereja bukan satu tujuan, tetapi gereja adalah satu proses untuk kita menjadi dewasa. Proses untuk kita menjadi seperti Kristus. Kalau gereja tujuan, kalau kita udah sampai tujuan, lalu kita bingung mau ngapain kan? Ya kan kalau kita mau ke mana ya? Ke swalayan saudara gitu kan. Lalu kita swalayan saudara itu tujuan kita, sampai di sana kita udah kan nongkrong-nongkrong belanja. Kalau udah pulang kan, nggak lakukan sesuatu. Tapi kalau kita ke sana adalah proses, kita bekerja di sana, maka seperti kakak Jum, dia atur semuanya gitu kan. Dia bikin komunikasi yang baik dengan supplier, bikin komunikasi yang baik dengan pegawai-pegawai yang lain. Dia atur barangnya, flow-nya supaya konsumen itu enak, bikin program-program diskon, bikin program-program bonus. Itu karena proses. Tapi kalau gereja menjadi tujuan, ya udah tujuan, nanti yang dilihat apa? Oh ini jatuh satu, ini bener nggak bener ini? Kok pas? Ini warnanya mestinya jangan pink ini, mestinya hijau muda gitu. Itu karena di sini jadi tujuan. Wah, soalnya nggak enak ya. Kalau udah dibenerin, AC-nya kurang dingin, AC-nya udah dibenerin, lampunya kurang terang, lampunya ada dibenerin, layarnya kurang gede, semuanya kurang. Karena gereja jadi tujuan. Kok sampai gereja sih tadi kita bahasnya? Iya, karena kita diberikan kekuatan baru, kekuatan yang terus menerus. Jadi kita mestinya nggak bisa kita jadi loyo-loyo, nggak semangat. Ya, yang bekerja, ayo semangat. Ya, yang ibu rumah tangga, ayo semangat. Tuhan kasih kekuatannya kok, yang luar biasa. Satu lagi yang berikutnya, hari ini kita nggak panjang ya, cuma 2 poin aja. Yang kedua, kurang bergembira atau kurang bersukacita. Kenapa ini menjadi satu poin yang menghalangi kita untuk tetap semangat? Karena kita kurang bergembira, kita kurang bersukacita, kita kurang bersyukur. Ya, ada banyak hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ada banyak hal sesuatu yang Tuhan anugerahkan buat kita. Ya, kehidupan kita. Mungkin kita tidak diberi kesempatan untuk mengelola keuangan yang besar. Tetapi Tuhan kasih kesehatan, ya, Tuhan kasih keluarga, Tuhan kasih situasi pekerjaan yang nyaman, segala sesuatunya. Kalau kita diperhadapkan, kalau kita hubungkan dengan Tuhan, segala sesuatunya baik, Bapak Ibu. Ada atau nggak ada uang, iya kan? Kalau nggak ada uangnya karena kita kurang keras kerjanya, ya kita kerja keras, gitu aja kan. Tapi kalau nggak ada uangnya karena ya mungkin memang kesempatannya baru segini, ya sudah kita hidupi dengan bergembira, dengan bersukacita. Tapi bukan karena kita nggak semangat ya. Bekerja kita harus tetap semangat, antusias, kita harus punya satu sikap hati yang wah kencang gitu, ya, nggak santai-santai. Ya. Amsal 17 ayat 22. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Lagunya salah ya, hati yang gembira adalah obat. Enggak gitu ternyata obat yang manjur. Tetapi itu lawan katanya. Kebalikannya, semangat yang patah mengeringkan tulang. Sama-sama yuk baca. 3, 2, 1. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, saya baca dari NLT, New Living Translation, itu luar biasa, lebih nancep atau lebih lebih nendang. A cheerful heart is good medicine, but broken spirit saps a person's strength. The broken spirit saps a person's strength. Broken spirit tadi, semangat yang pudar tadi, saps itu menguras, ya, menguras tenaga kita, menguras kekuatan kita. Jadi bisa saya artikan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah, semangat yang lemah menguras energi kita. Ya. Enak ya nangkepnya ya, menguras tenaga kita, menguras kekuatan kita. Jadi kita, kenapa ini jadi dipasangkan ya, kalimat hati yang gembira adalah obat yang manjur, dipasangkan dengan kebalikannya broken spirit.
Semangat yang pudar mengeringkan tulang. Karena memang kita nggak bisa menjadi hati kita yang gembira ini bisa rusak gitu. Yang padahal hati yang gembira dikatakan apa? Obat yang manjur. Itu bisa nggak berfungsi, bisa rusak, bisa gagal pada saat kita nggak punya semangat. Oh ini penting loh ya, semangat ini rohani loh ya. Gereja kok bahas semangat sih? Ini penting banget ini. Ya. Ini apa yang Tuhan janjikan yang baik-baik itu bisa gagal gitu loh. Karena kita nggak semangat gitu loh. Tangkap ya? Lihat sesuatu nggak poinnya? Tangkap nggak poinnya ini? Ya, tangkap ya? Bisa tangkap ya? Ya. Ini sesuatu yang sepertinya sederhana. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi kok dipasangkannya dengan semangat yang pudar? Kenapa nggak dipasangkan hati yang gembira adalah obat yang manjur? Dipasangkan dengan apa ya? Misalnya kita salah ambil keputusan atau ada roh yang gimana gitu. Tapi dipasangkannya dengan semangat yang pudar. Karena semangat ini menguras energi, menguras kekuatan kita. Yang bisa membatalkan kemanjuran tadi, semangat tadi, obat yang manjur tadi. Hati yang gembira tadi. Ya, jadi kita mesti tanamkan dalam hidup kita mesti tekankan dalam hidup kita, bahwa kita mesti jadi orang-orang yang semangat. Supaya apa yang luar biasanya yang sudah Tuhan janjikan itu tetap bisa hidup di dalam hidup kita. Tetap bisa jadi. Dalam setiap masalah apapun yang kita hadapi, tetap semangat gitu loh. Ya supaya apa? Obat yang manjur tadi betul-betul bisa nyata. Dikatakan luar biasa loh. Broken spirit subs menguras energi, menguras kekuatan kita. Kita bisa bayangkan ya, kalau energi kita, kekuatan kita dikuras, aduh kita langsung lemes. Ingat ya yang dulu pernah kena COVID ya, apa itu istilahnya yang ngetren itu Pak? Alumni COVID ya. Itu pas selesai kita kena COVID, aduh lemesnya beberapa minggu kita lemes, mau ngapa-ngapain lemes, mau makan aja males, betul kan? Saya turun 7 kilo waktu itu, tapi naiknya 10 kilo. Nah itu karena kita mengalami sesuatu, kita terkuras energi kita nggak bisa semangat lagi. Nah kita mengerti ada 2 janji Tuhan yang luar biasa, bahwa roh yang ada di dalam kita itu lebih besar. Lalu orang-orang yang menantikan Tuhan itu diberi kekuatan baru. Segala perkara dapat kutanggung Dia yang memberi kekuatan. Tapi ayolah kita sadari ini menjadi satu hidup di dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang full spirit, ya spirit full. Penuh semangat. Karena semangat ini sangat penting. Karena kehilangan semangat, ada banyak kehilangan janji Tuhan, akan ada banyak kehilangan kesempatan yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan, itu tidak jadi di dalam hidup kita. Gara-gara kita nggak semangat. Ya, ayo semangat. Sama-sama katakan tepuk kanan kirinya, ayo semangat. Yang kenceng ya, sampai kaget. Ayo semangat. Hadapi semuanya dengan semangat. Setiap permasalahan kita pasti ada jalan keluarnya. Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Loh, biasa kok jadi kita nggak semangat. Ini kan lucu kan? Pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan biasa. Kok kita jadi nggak semangat, gimana ceritanya sih? Segala sesuatu sudah diberikan kepada kita. Kekuatan, hikmat, anugerah. Ya kan, kita dapat kasih karunia yang luar biasa. Kita ini hidup di dalam zaman kasih karunia. Segala sesuatu kita dapatkan secara gratis. Ya, siapa ngomong yang harus bayar? Kita butuh pengurapan. Kita sudah sadar ada di dalam roh, pengurapan kita akan kenceng. Nah, bukan soal puasa, nggak puasa. Siapa yang ngomong kalau kita punya pengurapan harus puasa? Ya, saya nggak ngomong puasa salah loh ya, puasa bagus. Ya. Tetapi kalau kita dapatkan pengurapan, kita bukan karena kita puasa, tapi kesadaran kita bahwa ada roh yang ada di dalam hidup kita. Ya. Agama lain kan harus ya ketemu Tuhannya harus jauh, nyebrang laut gitu kan, ke satu tempat setahun sekali. Kita nggak perlu, ya kan, nggak perlu ke Israel lalu dapat pengurapan Daud, ke Israel lalu dapat pengurapan Musa, enggak. Siapa yang bilang?
Ke sana boleh jalan-jalan, saya juga pernah jalan-jalan ke sana. Nah, yang belum jalan-jalan ke sana, ayo punya motivasi untuk bisa jalan-jalan ke sana. Memang ada sesuatu yang gimana ya? Kita hidup di dalam tempat, di satu lokasi di mana Yesus hidup. Itu memberikan kita banyak impresi, memberikan kita banyak hikmat. Tetapi kita nggak ke sana pun sama kok. Nggak ada bedanya. Kita mau puasa 40 hari 40 malam juga sama. Yang nggak puasa pengurapannya sama. Ya, karena pengurapan itu gratis. Ya, pengurapan itu gratis. Saya dorong untuk kita puasa. Saya juga puasa beberapa kali. Lama saya nggak puasa. Puasa 3 hari 3 malam pernah, ya kan? Puasa sehari pernah, sering, gitu kan. Tapi bukan karena kita supaya dapat sesuatu, tapi karena kita mau, kita merendahkan diri kita mau untuk belajar, untuk menahan segala sesuatu. Kita puasa. Hadirat Tuhan gak tergantung musik. Gak ada urusannya sama yang di depan tadi baju merah itu, yang cakep-cakep tadi. Ada apa enggak? Ada hadirat Tuhan. Dulu saya belajar lagunya, ya saya cerita sering ya, ini saya ulang lagi supaya kita ini nancep gitu loh. Dulu saya belajar, kalau supaya hadirat Tuhan kencang harus satu lagu pelan, satu lagu cepet, ya lagu pelan lagi gitu. Saya ngajarin juga, dulu ngajarin gitu nggak Bang? Menyesatkan ternyata. Nah, begitu saya mengerti bahwa kita hidup di dalam kasih karunia, di dalam zaman kasih karunia, bukan itu yang jadi masalah. Hadirat Tuhan ada 24 jam dalam hidup kita. Kita tidur, kita makan, kita jalan-jalan. Hadirat Tuhan bukan saat kita ini lagi tersungkur, berdoa. Enggak. Gitu loh. Saya nggak ngomong nggak usah berdoa loh ya. Jangan ditangkap, gereja ini nggak perlu berdoa, gereja ini nggak perlu puasa. Enggak begitu loh ya. Tetapi kalau itu kita lakukan dengan landasan, dengan satu motivasi supaya, itu sudah salah. Gitu loh. Itu sudah salah. Kita berpuasa, kita berdoa karena respon hati kita. Kita mengasihi Tuhan, kita mau berkomunikasi sama Tuhan, kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita mau hidup kita dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, dekat dengan firman, bukan doa. Gitu kan? Dekat dengan firman, ya, termasuk di dalamnya doa. Tapi kalau kita doa nggak baca firman, kemana-mana. Kita nggak dekat dengan Tuhan, tapi dekat dengan yang lain bisa. Pikiran kita, halusinasi kita, delusi kita. Saya harus ke sana, Tuhan bicara. Saya harus ke sini. Nah, bahaya sekali kan yang kayak gitu. Dekat dengan firman kalau kita mau ngomong dekat dengan Tuhan. Nggak bisa enggak. Ya, Bapak Ibu, tangkap sesuatu pagi hari ini. Ya, belajar sesuatu ya.